ya kan? Fitnah orang. Kerjanya memang begini, pecundang. Nah, kerjanya adalah pecundang. Ini kasar sekali. Tidak pantas diucapkan oleh orang yang tampilannya gagah, ya gagah seperti berpendidikan, ya memang seperti berpendidikan. Tetapi tidak pantas mengucapkan seperti itu kepada Rocky Gerung, di mana kita tahu bahwa Rocky Gerung ini dosen, Sobat Bunda. Dia pendidik, dia akademisi. Ya, jadi dia tidak pantas mengucapkan kerjaannya Rocky Gerung hanya sebagai pecundang. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran. Nah, jadi kalau kita melihat bagaimana mati-matian beliau membela Presiden Jokowi, ya itu wajar. Karena kita tahu bahwa Prabowo Gibran ini melanjutkan apa yang menjadi kinerja Bapak Jokowi. Halo, apa kabar Sobat Bunda? Jumpa dengan saya Bunda Sekar Ayunda di Resinergi, Reaksi Ekspresi dan Energi. Kali ini kita akan mengupas berkaitan dengan sebuah peristiwa yang terjadi di tayangan televisi swasta yang dipandu oleh Aiman Wicaksono. Ada konflik di sana yang terjadi antara Rocky Gerung dan Sylvester Matutina. Mari kita lihat bersama videonya. Jadi Sobat Bunda, sebelum Bunda bereaksi akan video ini, terlebih dahulu Bunda jelaskan dulu konteks dari mengapa Sylvester dan Rocky ini berkonflik dalam video ini nanti. Jadi dalam acara tersebut terkait dengan banyak drama jelang pilkada, ini dari judul acara tersebut, ini Rocky Gerung menganggap bahwa Presiden Jokowi itu banyak cawe-cawe. Sedangkan Sylvester ini mengatakan apa bukti dari Presiden Jokowi terkait dengan pilkada ini cawe-cawenya gitu ya. Jadi pasal apa, bukti apa yang dikatakan oleh Sylvester. Sedangkan Rocky Gerung di sini kalau mau cari bukti itu bisa saja ada. Tapi bukan terkait masalah bukti Presiden Jokowi terlibat atau ikut campur atau cawe-cawe dalam masalah ini, tapi terminologinya adalah terkait dengan etika ya. Jadi dari apa yang dijelaskan Rocky Gerung di sini adalah bagaimana secara etika Presiden Jokowi ini ikut campur atau cawe-cawe yang mau dijelaskan oleh Rocky Gerung. Tapi di sini Sylvester sebagai calon negarawan lah atau orang yang berintelektual bicara di publik seperti ini rasanya kurang patut dan kurang santun karena ditonton oleh banyak orang, apalagi anak remaja itu juga pastinya menonton. Jadi ini bukanlah contoh yang baik sebagai calon seorang negarawan jika bicara seperti di video ini. Mari kita lihat bersama videonya. Ngaco ini mana buktinya? Itu loh. Kan dari tadi buktinya. Gak usah kau putar kiri putar kanan, gak usah, straight to the point aja, Rocky. Jangan kau bodohin terus masyarakat ini. Cuman bodohin. Buktikan. Mereka tidak mungkin saya bodohin. Sampai di sini ya Sobat Bunda. Jadi apa yang dikatakan Sylvester ini dari ungkapan tadi, ini Bunda bereaksi atas ungkapan dari Sylvester bahwa dia mengatakan jangan kau bodoh-bodohi terus gitu. Nah menurut Bunda pribadi Rocky Gerung ini tidak pernah membodohi kita semua atau terutama Bunda ya. Bunda terkait diri sendiri saja dulu. Nah kalau bagaimana dengan kalian, itu kalian juga punya pendapat sendiri. Dengan seringnya Rocky Gerung memberikan apa yang dia bagikan kepada kita itu adalah dari pola pikirnya, apa yang dia dapat dari ilmu-ilmu yang sudah dia peroleh, itu justru malah kita merasa terbantu atas apa yang menjadi sudut pandang Rocky Gerung. Itu kalau menurut Bunda ya. Jadi kita yang nggak tahu mengenai terminologi lah, mengenai hal-hal yang kita memang buta akan itu, justru kita menjadi bertambah pintar atas pola pikir Rocky Gerung.
kalau kita mau rendah hati atau rendah diri, rendah hati mau menerima pendapat orang lain, rendah hati mau mengintrospeksi diri bahwa kita tuh belum menjadi orang yang mumpuni loh, masih perlu banyak belajar. Itu yang perlu digarisbawahi ya dari konteks bahwa Rocky Gerung itu membodoh-bodohi. Itu tidak sama sekali. Justru kita bertambah pintar atas apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung melalui beberapa tayangan-tayangan di channel YouTube ya. Mungkin orang yang merasa terganggu dengan apa yang dikatakan Rocky Gerung itu memang satu pembenaran dan kebenaran. Mereka yang punya kepentingan di negara inilah yang memang merasa terganggu, sehingga orang seperti Rocky Gerung itu harus disingkirkan. Ini dari reaksi pertama video tadi. Mari kita lanjut lagi. Join. Mereka tonton kebodohanmu. Oh enggak, saya ngomong dengan fakta dan bukti yang valid. Anda ngomong dengan opini dan framing yang nggak benar buat bangsa ini. Ini metodologi. Kita berikan kesempatan bentar. Silakan Rocky, silakan Rocky. Jangan dipotong dulu, silakan. Nah, di dalam metodologi ada prinsip parsimoni, itu cara berpikir. Hoax itu, bagaimana? Pengetahuanmu tentang metodologi, tidak setuju. Kita ngerti metodologi, bagaimana saya mau ajak kamu berpikir, kalau prinsip berpikir nggak tahu. Nah, sampai di sini Sobat Bunda. Cara berpikir, prinsip berpikir, dia tidak tahu. Ini bukan berlaku buat Sylvester saja. Buat kita semua, seperti Bunda bilang, bahwa kita perlu rendah hati untuk mendengarkan pendapat orang lain. Maka kalau apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung seperti itu sangatlah tepat sekali ya apa yang dia katakan. Mari kita lihat lagi. Cara berpikir ya Sobat Bunda, cara berpikir. Seperti Anies kemarin kasih 11 poin ke Pak Prabowo. Pak Prabowo jadi presiden. Saya tidak merendahkan, saya Ini merendahkan kemampuanmu berpikir. Manusia-manusia yang tukang merendahkan orang ini satu ini. Ya kan? Fitnah orang. Kerjanya memang begini, pecundang. Oke, lanjut. Sampai di sini Sobat Bunda. Nih, berikut. Nah, dia tidaklah pantas mengatakan debat atau dalam konteksnya itu sedang ditonton banyak orang, ada kamera di situ. Dengan mengucapkan seperti itu tadi, kita ulangi ya ucapannya Sobat Bunda. Kamu berpikir. Manusia-manusia yang tukang merendahkan orang ini satu ini. Ya kan? Fitnah orang. Kerjanya memang begini, pecundang. Nah, kerjanya adalah pecundang. Ini kasar sekali. Tidak pantas diucapkan oleh orang yang tampilannya gagah, ya gagah, seperti berpendidikan, ya memang seperti berpendidikan. Tetapi tidak pantas mengucapkan seperti itu kepada Rocky Gerung, di mana kita tahu bahwa Rocky Gerung ini dosen, Sobat Bunda. Dia pendidik, dia akademisi. Ya, jadi dia tidak pantas mengucapkan kerjaannya Rocky Gerung hanya sebagai pecundang. Bagaimana menurut Sobat Bunda? Mari kita lanjutkan lagi. Begini, pecundang. Lanjut. Ini Rocky ya. Mau lanjutin? Nah, saya mau lanjutin. Nanti saya berikan kesempatan. Sabar. Minum. Seseorang yang mengklaim punya otak, dia tahu basis otaknya apa. Itu cara berpikir. Saya baru terangkan satu hal kecil, parsimoni, dan dia nggak tahu. Bagaimana mungkin dia punya ijazah nggak tahu apa itu parsimoni? Astaga. Kamu yang kamu ajarin enggak? Sebagai orang hukum mana? Pasal-pasal. You mahasiswanya siapa? Profesor siapa namanya? Sampai di sini Sobat Bunda ya. Tadi ada sedikit kepotong ya. Di situ dia mengatakan mahasiswamu. Nah, seharusnya dia paham, dia bisa mengatakan mahasiswamu. Berarti Rocky Gerung itu dosen dan dia tahu itu. Tetapi tadi dia mengatakan Rocky Gerung adalah pecundang. Dan di sini yang Bunda tidak terima apa yang dia katakan tadi, mahasiswamu. Nah, mahasiswa itu kan saat ini juga hasil didikan Rocky Gerung ada juga yang bekerja di pemerintahan ini. Kenapa dia sampai mengucapkan mahasiswamu? Mahasiswa itu yang ada dididik oleh Rocky Gerung, itu tentu salah satunya juga ada anak-anak Sobat Bunda. Mungkin di sana berkuliah. Jika direndahkan seperti ini, itu sama saja merendahkan mahasiswa-mahasiswa yang saat ini sedang menuntut ilmu dari video ini.
Mari kita lihat lagi. Sekarang ini mana pasal-pasal yang dilanggar oleh presiden? Saya mau terangkan itu. Nggak usah lah kau ngomong banyak kayak begitu. Baru mau terangkan prinsip Enggak. Kita orang hukum, kita mau ngomong. Tapi bodoh dengan prinsip itu. Kau bodoh, kau bangsat kau ngomong. Nah, Makanya nggak usah ngomong. sampai di sini Sobat Bunda, Oke, kita baik, lihat kembali ya. saat lagi, tetap bersama. Di situ dia sampai mengatakan kata bangsat gitu. Itu tidak cocok, tidak pantas lagi. Dan juga tadi ketika sebelum dia maju dan seperti tadi dia sebelum dia mengatakan bangsat, dia menyadari bahwa dia itu orang hukum, maka dia akan mengatakan kepada Rocky Gerung mana pasal yang harus membuktikan, pasal mana yang bisa membuktikan Pak Jokowi itu terlibat dalam pilkada atau cawe-cawe dalam setiap pemilihan umum. Kalau mau cari bukti itu sebetulnya kita sudah tidak perlu lagi mencari bukti, karena kita semua tahu bahwa rekayasa pemilu itu kalau mau ditelusuri itu pasti ada, pasti ketemu, dan bukti-bukti juga pasti bisa diketemukan. Dan sekali lagi sebagai orang hukum tidak pantas bicara seperti ini. Ini sangat justru bangsa kita bisa rusak bila di dalam pemerintahan ada orang-orang seperti ini. Anggap aja ini oknum gitu ya, oknum dari mungkin nantinya ketika pelantikan presiden dan ada jabatan-jabatan yang bisa dia peroleh, atau mungkin Sylvester ini mendapatkan janji-janji nantinya dia mau mendapatkan kedudukan dalam pemerintahan nanti, ya kita rakyat yang menjadi korban bila dalam pemerintahan masih saja ada orang yang arogan seperti ini. Mari kita lihat lagi videonya. Ngomong. Kenapa you bodoh dengan prinsip itu? Kau bodoh, kau bangsat kau ngomong. Jangan. Makanya nggak usah ngomong. Sudah. Oke, baik, kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Kau bodoh, goblok. Itu tadi Sobat Bunda beberapa cuplikan video, dan masih banyak sebetulnya. Kalian bisa tonton video lengkapnya di channel itu ya. Tapi kali ini kita akan membahas mengenai siapa sih Sylvester Matutina ini. Mari kita telusuri jejak dari siapa sebenarnya Sylvester Matutina. Sylvester Matutina, beliau adalah pemuda dari Flores, dan beliau ini adalah wakil Ketua TKN Prabowo Gibran. Nah, jadi kalau kita melihat bagaimana mati-matian beliau membela Presiden Jokowi, ya itu wajar. Karena kita tahu bahwa Prabowo Gibran ini melanjutkan apa yang menjadi kinerja Bapak Jokowi. Jadi kiblatnya itu Prabowo Gibran kan kiblatnya Bapak Jokowi, maka ya kita bisa berasumsi, dan itu hak kita sebagai rakyat, bahwa nanti ketika Prabowo Gibran terpilih atau dilantik ya ralat, nanti ketika Prabowo Gibran dilantik bisa saja Sylvester Matutina ini mendapatkan jabatan ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, secara akademisi Sylvester Matutina ini pernah menuntut ilmu di perguruan tinggi Universitas Wiraswasta Indonesia. Ini terhitung dari tahun 2016 ya Sobat Bunda. Dan kita telusuri ternyata Universitas Wiraswasta Indonesia ini seperti ini kampusnya. Bentuknya ruko ya, mungkin saja ini sewa di situ ya Sobat Bunda. Dan kampus ini ternyata kabarnya Universitas Wiraswasta Indonesia ini ilegal. Mengapa? Karena Universitas Wiraswasta Indonesia ini termasuk salah satu dari 23 PTS atau perguruan tinggi swasta yang dicabut izinnya. Jadi tidaklah pantas ya Sobat Bunda kalau kita melihat secara akademisi saja Sylvester Matutina ini, kita tahu
universitasnya saja ilegal. Jadi sekali lagi tidak pantas mengolok-olok Rocky Gerung mengatakan pecundang dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana komentar-komentar dari para netizen terkait dengan peristiwa tersebut. Kita baca di akun Aken, ini berkomentar, "Si paling ngerti hukum ternyata tidak kompeten, ngeri sekali lingkaran ring 1, dikelilingi orang-orang gak jelas ilmunya. Pantas aja jilatannya kuat sekali demi sebuah jabatan yang tidak kompeten." Kita lanjut dari akun John Sitorus berkomentar, "Amerika punya Sylvester Stallone." Jadi Amerika punya Sylvester Stallone. Perannya sebagai Rambo. Indonesia punya Sylvester Matutina, perannya sebagai orang bego. Jadi seperti itu ya Sobat Bunda, masih banyak komentar-komentar netizen, tapi Bunda rangkum 3 saja. Dan kesimpulannya ini dijadikan pembelajaran buat kalian semua yang saat ini sedang membela pasangan tertentu yang saat ini sudah menang, kemudian besok dilantik. Belajarlah dari peristiwa ini. Untuk menjadi negarawan tidaklah mudah, perlu proses dan perlu apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung tadi, cara berpikir, menggunakan otak kita seperti halnya bagaimana Tuhan menciptakan setiap manusia itu sebetulnya menjadi orang yang bijaksana, baik, dan punya budi pekerti yang luhur. Dan sekali lagi, orang yang sudah mengerti Pancasila pasti akan mempunyai 5 dasar, yang terutama adalah ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka 2 itu saja pasti akan membentuk dia menjadi manusia yang sekali lagi mempunyai budi pekerti yang luhur. Sampai di sini Resinergi kali ini, kita jumpa di Resinergi berikutnya. Salam.